orang yang mampu menerobos pengawalan ketat istana, dan tiba-tiba saja sudah ada di ruangannya Mas Daud, ya, di ruangannya Raja Daud, King David. Nah, itu hampir tidak mungkin, hampir mustahil, karena kerajaannya Nabi Daud ini kerajaan besar ya, dan dijaga oleh berlapis-lapis. Istilahnya sekarang pas pampres, pasukan pengamanan presiden, dan itu yang terbaik dari yang terbaik. Biasanya pasukan yang diambil itu, kalau dulu di Majapahit itu ada namanya Bayangkara, pasukan Bayangkara itu pasukan terbaik. Di Turki Utsmani dulu ada pasukan namanya apa itu, Asal Farani apa itu pasukan-pasukan terbaik. Jadi misal dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, dipilih yang terbaik, diperas lagi, dilatih lagi, diperas lagi, sampai yang terbaik dari yang terbaik itu biasanya diambil untuk jadi pengawal ring 1 dari kerajaan. Lu kok ujuk-ujuk ada seorang desa, orang yang ya berwajah desa, ujuk-ujuk sudah ada di dalam ruangannya Nabi Daud, dan itu sangat mengejutkan ya. Dan apakah kamu sudah mendengar tentang berita atau cerita, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, tentang dua orang yang berselisih, tentang kisah di masa Nabi Daud, ketika ada dua orang yang berselisih, lalu melempati pagar istana, langsung masuk ke dalam itakhalu ala Daud, kemudian masuk ke dalam ruangannya Daud. Maka fafazi'a Daud terkejut ya, terkejut minhum tentang mereka. Lu ujuk-ujuk sampai di sini. Lalu mereka berkata, la takhaf, mereka berkata, dua orang itu, jangan takut wahai Daud. Qasmani bagha ba'duna ala ba'din fahkum bainana bil haqqi. Kami ini dua orang yang berselisih, sebagian dari satu dengan yang lain, maka putuskanlah perkara kami dengan adil, bil haq ya. Wala tushtid wahdina ila sawa'is sirat. Tapi jangan melampaui batas loh ya, jangan tidak adil. Tunjuki kami betul jalan yang lurus yang seperti apa. Inna hadza akhi. Ya, mulai dia memperkenalkan diri. Ini saudaraku ya, saudaraku. Lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Dia itu sudah punya, Pak Daud, sudah punya 99 kambing betina. Wali ya na'jatu wahid. Saya cuma punya kambing satu. Jadi gimana? Ada apa? Dia ini loh, Pak Daud, saudara saya, dia sudah punya 99 kambing betina. Lah saya cuma punya satu. Gitu kan? Lah kok kemudian saudara saya ini, faqala, dia berkata loh Pak Daud, akfilniha wa azzani wa akfilniha. Dia bilang, wis kamu cuma punya satu, serahkan aja sekalian sama aku, nggak usah dapat ya nggak apa-apa, biar milikku genep 100 gitu. Loh, dia punya 99, saya cuma punya satu, masa milik saya diambil juga gitu. Tapi karena wa'azzani fil khitab, dia mengalahkan saya dalam perdebatan, akhirnya memang diambil beneran. Nah, tolong putuskan siapa di antara aku ini yang benar, siapa yang keliru. Nah, memang saat itu seperti yang disampaikan di dalam ayat yang ke-30 20, wa syaddadna mulkahu wa atainahu hikmah wa faslal khitab. Dan kami kuatkan kerajaannya itu, dan kami berikan dia al-hikmah, ilmu hikmah ya, ilmu kebijaksanaan, wa faslal khitab, dalam memutuskan perkara. Jadi dalam memutuskan perkara itu Daud terkenal sangat bijaksana, sangat luas pertimbangannya. Maka dua orang ini diperintah Allah untuk menguji bagaimana, apa benar tak bisa seadil itu. Nah, nanti diceritakan di ayat selanjutnya ini bagaimana Nabi Daud memutuskan perkara itu.
Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahkan seorang nabi pun masih diuji Allah. Seorang nabi pun masih diarahkan dan ditegur ketika salah. Loh, sampean dan saya enggak nabi. Enggak nabi. Sama, bukan hanya Nabi Musa loh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita, teladan kita, figur utama kita, juga kerap diuji Allah. Misalnya dalam Asbabun Nuzul surat Abasa itu ya, surat Abasa itu sama. Nabi juga diuji Allah ketika Nabi menemui tamu-tamu yang pembesar-pembesar non-muslim lah. Nah, memang niatnya Nabi adalah berdakwah kepada mereka sehingga cara menjamu segala macam siapa itu ya harus perfect lah untuk mencitrakan Islaman itu. Ternyata ada seorang sahabat Nabi ya yang Umi Maktum atau siapa gitu, yang secara appearance, secara performance ya mungkin enggak berbaju yang pantas, kemudian mungkin bau atau gimana ya, namanya orang-orang enggak punya ya. Lalu Nabi agak berpaling maksudnya kamu sanau dulu, saya tak nemui tamu ini loh itu. Maka kalimat abasa wa tawalla, ketika kamu berpaling, anja'ahul a'ma, ketika datang kepadamu seorang yang buta. Jadi umum itu buta, seorang sahabat Nabi yang buta. Nabi merasa agak terganggu ketika kamu nanti ajalah ketemu aku, toh kamu sahabatku, aku tak nemu ini. Ditegur sama Allah, loh lala kamu kok malah mengutamakan siapa? Tamu-tamu yang non itu daripada itu, kamu sampai berpaling, abasa wa tawalla. Itu loh ditegur. Jadi artinya apa? Kita semua itu memiliki resiko keliru juga. Jangan sok-sokan, jangan sombong. Para nabi, para rasul saja kerap diingatkan Allah dengan ujian-ujian itu. Lah kalau kayak gitu gimana? Ya sekarang kita ini hati-hati sama orang-orang yang datang ke kita. Apapun yang ada di depan kita itu adalah ujian. Jadi kalau entah ada tetangga sampean, entah ada teman sampean yang datang minta tolong, yang datang bahkan ganggu sekalipun, sama hati-hati, bisa jadi itu memang diperintahkan Allah untuk menguji kita. Ya, dalam surat Abasa itu ya, surat yang ke-80 disebutkan, dia Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang buta telah datang kepadanya, namanya Abdullah bin Ummi Maktum ya. Dan tahukah engkau Muhammad, barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa, dan dia ingin mendapatkan pengajaran dan beri manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, pembesar-pembesar Quraisy, maka engkau Muhammad memberi perhatian kepadanya, padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut kepada Allah, engkau Muhammad malah mengabaikannya. Loh, Nabi Muhammad ditegur sama Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang suci beliau. Kesucian beliau itu dilewati dengan cara ada teguran-teguran semacam, karena Nabi Muhammad SAW maksum itu terjaga dari dosa, maka ketika salah sebentar saja langsung ditegur Allah, langsung tobat, nggak sempat mampir dosa itu, sehingga beliau suci. Lah kalau kita kan nggak suci nih, ya nah? Jadi kesalahan selama larut-larut nggak ditegur Allah, ya nggak minta ampun, ya dosa tok. Bedanya kita sama Nabi itu. Kalau Nabi baru keliru sebentar langsung ditegur dengan ayat seperti ini ya. Nah, kalimat 11, sekali-kali jangan begitu wahai Muhammad, kata Allah. Sungguh ajaran-ajaran Allah itu suatu peringatan. Ini para nabi pun diperingatkan. Maka Nabi Daud di ayat ini juga sama ya, diperingatkan Allah tentang itu. Nanti di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-24, 25 dan 26 itu
tentang bagaimana manfaat dari pengajaran dan peristiwa itu. Itu semacam ujian dari Allah kepada mereka, ya. Oke, ada yang ditanyakan, silakan. Monggo. Jadi artinya kalau kita mau menolong seseorang atau apapun itu, berarti kita harus menggunakan prioritas mengutamakan teman atau diri muslimnya terutama. Ya, sebenarnya lebih kepada bagaimana kita adil, ya. Kita adil. Jadi saya rasa jangankan Nabi Muhammad SAW yang sudah begitu mulia, ya. Kita jangan melihat bahwa seolah-olah kita tidak mungkin terkena seperti itu, ya. Karena itu sangat manusiawi, sangat manusiawi, dimana seseorang lebih mengutamakan orang-orang, ya itu namanya disebut situ dalam pembesar-pembesar Mekah, pembesar-pembesar Quraisy. Mungkin orangnya ya jubah-jubahnya wangi gitu, ya. Kemudian ya tampaklah orang-orang yang pejabat-pejabat gitu, tokoh-tokoh gitu kan kelihatan. Sementara yang datang ini kemudian itu ya kayak siapa sahabatnya. Nah, bagaimana kita? Ya tetap pelajaran yang diambil adalah bagaimana balance. Kita tidak boleh berpaling. Di situ disebutkan abasa wa tawalla itu kan. Dan ketika kamu berpaling dan bermuka masam, Muhammad bermuka masam, maksudnya enggak suka. Nah, maka pelajarannya adalah jangan begitu. Kalian disebut di situ, kalah, jangan begitu, jangan. Nah, dilarang melakukan itu. Sekali-kali jangan begitu, kata. Nah, kalau kalimatnya sekali-kali jangan begitu, ya kita memahaminya adalah balancing atau dalam mengutamakan siapa lebih dulu, karena mendakwai mereka itu juga penting, ya. Mendakwai mereka juga penting. Jangan kemudian ini diartikan begini, kalau ada dulur kita yang sedang nemui tamu orang-orang non muslim lalu kemudian kita nyerobot saja, kamu itu harus mendahulukan saya ini saudara seiman. Jangan gitu. Ini itu untuk kita yang sedang nemui, bahasanya kita yang sedang nemui, bukan untuk tamunya. Itu. Jadi ketika kita sebagai orang yang ditamui atau ketika kita sedang dimintai tolong, karena Abdullah bin Ummi Maktum tadi di dalam Al-Quran disebut bisa jadi dia sedang datang ada kebutuhan, bisa jadi dia sedang ingin datang untuk menyucikan diri, bisa jadi dia datang untuk mendapatkan pengajaran tentang kebenaran. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu kan harus diutamakan, ya, harus diutamakan. Kalau kita lihat bijaksananya, ya ketika kita menemui tamu begitu dan sebagainya, ya kita jeda sebentar lalu nanyain dia, kemudian kembali lagi, atau kemudian sebentar ya saya sedang menemui tamu. Jadi pada sikap kita untuk tidak boleh masam maupun berpaling. Saya sering begitu, saya masih kena ini masih. Jadi kalau ada orang yang saya rasa nggak begitu penting gitu, nantilah, nggak boleh gitu itu, ya. Apalagi kalau nanti misalnya Mas Malik datang gitu kan, apa Malik, gak ganti waktu aku, nah itu nggak boleh kayak gitu. Saya masih sering kayak gitu. Coba kalau yang datang itu Panglima Malik, Panglima Kodam Malik Brawijaya, saya mesti menyempatkan waktu, ya kan? Tapi kalau Mas Malik yang datang gitu, padahal bisa jadi yang Panglima dari Majapahit tadi, Panglima Perang Majapahit itu datang kadang ya Mbak nggak bawa apa-apa, padahal Mas Malik datang dengan bawa rempeyek satu toples besar. Nah ini kan bukan pada rempeyeknya ya, tetapi pada kualitasnya. Silakan, ada lagi? Oke, kalau ada saya rasa
tiap hari kita mendapatkan pelajaran-pelajaran baru ya tentang bagaimana kita menjalani hidup ini supaya semakin wirai, semakin hati-hati, tidak gampangan. Semua dalam Al-Mulk ayat 2 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Jadi dia zat Allah yang menciptakan al-hayat wal maut. Ya, hidup dan mati itu untuk yabluwakum, menguji kalian. Jadi semua apa yang ada dalam depan kita ini, ada pengemis datang, ada saudara hutang, kan? Ada teman yang sambat kekurangan itu, atau ada tetangga yang menyakitkan hati, suara-suara yang enggak teli pikir, itu semua adalah apa? Ujian. Demikian pula keberhasilan. Wow, ujuk-ujuk panennya melimpah, ujuk-ujuk dapat order besar, itu ujian. Apakah sama nanti kemudian sholat jamaahnya keteteran atau enggak, jadi sombong atau enggak, jadi makin pelit atau enggak, semua ujian, kesenangan maupun ketidaksenangan. Orang-orang yang datang juga gitu, orang-orang datang yang kita harapkan, orang-orang kaya yang datang memberi order pekerjaan, atau jatuh datang orang-orang miskin yang malah memberi kita apa? Beban gitu. Nah, itu semuanya ujian. Hati-hati dalam menyikapinya ya. Semoga Allah berkenan untuk membimbing kita di dalam kehati-hatian dan dalam kebenaran ila akhirih husnul khatimah. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat. Allahumma hdina fi nadhir wa afina fi nafat wa lana fi nadhir. Barik lana fi nadhir wa fi nadhir. Astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma dafa'na al-bala wa badan hastina min al-jinni wa syaitan wa kafar rabbana natina wa naskan. Allahumma rfa' darajatana wa fidina dunya rahmah. Wa nama faktubna ma syahidina wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina Rabbana waj'alna muslimina laka wa muhtadina wa Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Allahumma fatir as-samawati wal 'alimil ghaibi wasyahadati al-bakunna. أعوذ بالله من شر البلاء ودرك السماء وشر الظلمات والظلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ لنا الصبر والصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارحمنا بالقرآن.